kita sekarang tuh kan mau mulai ibadah nih. Kakak lihat-lihat nih ya. Kalian semua pada masih duduk-duduk, masih tidur-tiduran, masih belum siap beribadahnya. Ayo, kakak mau kalian semua kita bangkit berdiri dan kita mau olahraga dulu. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Udah siap berdiri ya? Yuk, kita mau mulai rentangkan tangan kita dan kita geser ke kiri. Wah, stretching. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ke depan sambil goyang-goyang kepalanya. Terus kita mau buka tangannya, tutup lagi, buka lagi sambil puter-puter ya, biar nggak capek. Wah, oke, udah cukup. Kalau kalian belum cukup, kalian boleh ulangin lagi dan kita mau mulai beribadah. Yuk, kita boleh duduk dulu sekarang ya. Semangat! Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus. Kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini. Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Kak Glory sedang dalam pertualangan nih, mencari anak-anak yang setia sama Tuhan. Di dalam Amsal tertulis, orang yang baik hati itu banyak, tetapi orang yang setia sama Tuhan itu sedikit loh adik-adik. Adik-adik mau nggak jadi anak yang setia sama Tuhan Yesus? Kalau mau, adik-adik ikuti terus ya ibadah online King Kids, supaya Tuhan Yesus selalu ada di hati adik-adik. Di sini siapa yang sudah mandi? Dan siapa yang sudah pakai baju rapi? Kalau sudah, yuk kita mulai ibadah online King Kids kita dengan menaikkan doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan kami. Kerajaanmu jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yuk kita menyembah Tuhan bareng Kak Angel dan Kak Jen. Dan kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita duduk dengan posisi yang terbaik. Karena kita mau bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan selama seminggu ini. Yuk mari kita nyanyikan lagu ini dari awal ya adik-adik.
terima kasih atas kasih sayang yang telah kau berikan. Terus lindungi kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, dan Tuhan berkati terus keluarga kami, usaha keluarga kami. Tuhan juga mau berkati supaya kami semua bisa sehat selalu, dijauhkan dari virus-virus yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Kak Glory senang banget nih. Adik-adik semua sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan bareng Kak Jessica dengan menyanyikan lagu Tambah-tambah Dalamnya. Adik-adik jangan lupa ya menyanyikannya pakai semangat dan pakai gerakan ya adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan menaikkan pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Jalan sertanya Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan sertanya Yesus, sertanya sejalannya. Dalam suka, dalam
Yesus namanya. Jalan sertanya, jalan sertanya, setiap hari. Jalan sertanya, sertanya sertanya. Jalan dalam surga, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam surga, jalan dalam surga. Sertanya sertanya, sertanya sertanya, sertanya sertanya. Mari adik-adik semua kita membaca Mazmur 91. Yuk kita siapkan Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama yang dipimpin oleh adik-adik King Kids. Mazmur 91. Dalam lingkungan Allah, ayah yang duduk bermalam, lingkungan Allah, lingkungan yang maha tinggi, bermalam dalam tangannya maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan kuku, berkataku, Pertahanan yang ku percayai. Semua ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, menangkan burung dari penyakit sampai membusuk, sehingga kapalnya akan melindungi engkau di bawah sayap yang engkau akan melindungi kesiaan yang perisai. Engkau akan tambah, engkau tak usah takut terhadap terhadap tanah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Orang 1.000 orang sebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyitamu. Engkau hanya menontonnya matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah depan penyelenggaraan yang maha tinggi dalam terbuat malapetaka tidak akan melepas kamu, akan tulang tidak akan dan kepada kemanamu sebab mereka tak akan akan padamu. Itu menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak jatuh kepada batu. Sehingga dan Allah berdoakan engkau akan menyesal anak sehingga Allah naga. Sungguh inilah hatinya padamu, aku akan meluputnya engkau dengan sebab namamu bila diberseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai. Dia akan bersedia akan engkau akan membuatnya dan memudahnya, dan panjang umur akan berkatnya dialah dan akan hatinya
berkaitannya selama daripadaku. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Mazmur 91. Kita percaya perlindungan Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita semua. Nah sekarang kita mau berdoa untuk negara kita tercinta, negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila kami hari ini masih mengikuti ibadah online dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Kami berdoa buat negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Engkau berkati negara kami Tuhan, Engkau pulihkan negara kami dari virus corona Tuhan. Bahkan perekonomian Bapak Engkau juga pulihkan Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa Tuhan buat presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau persatukan kami Tuhan dalam tali kasih-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat tim medis Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau beri mereka kekuatan Bapa. Engkau beri mereka kesehatan Tuhan sehingga mereka dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah negara kami Tuhan menjadi negara yang luar biasa Tuhan Yesus, menjadi negara yang bangkit Tuhan Yesus di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik pasti setia dong setiap minggunya untuk mengikuti ibadah online King Kids. Nah, di bulan Februari ini kita belajar tentang buah roh yang ketujuh. Apa? Kesetiaan. Nah, adik-adik masih ingat nggak dari minggu pertama, kedua, dan ketiga siapa tokoh-tokoh kesetiaan yang sudah dibahas? Di minggu ini kita mau merangkum semuanya bersama dengan Kak Lisil. Adik-adik duduk yang manis, fokus telinganya, dengerin firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk pergi jalan-jalan yuk. Kita berpetualang yuk adik-adik, mau nggak ikut kakak? Mau? Yuk kita jalan-jalan yuk. Kok ada suara anjing? Kalian denger nggak adik-adik? Ada suara anjing dari mana nih? Hah? Wah, ternyata ada seorang seekor anjing. Lihat adik-adik. Oh, anjingnya siapa nih ya? Coba kita. Kamu namanya siapa? Hah? Oh, namanya Tweety. Nah, adik-adik ingat nggak? Waktu minggu pertama kita dengar cerita tentang si Tito yang punya anjing namanya Tweety. Nah, ini dia anjingnya si Tito nih. Tweety ya namanya. Nah, Tweety, apa kabar si Tito? Oh, baik katanya. Nah, Titonya masih nakal nggak Tweety? Oh, udah nggak nakal adik-adik. Nah, kok bisa sih? Kenapa kok Titonya udah nggak nakal Tweety? Oh, katanya dia juga mendengarkan firman Tuhan. Yang minggu lalu itu ceritanya tentang Ruth. Nah, si Tito itu menjadi anak yang dengar-dengaran oleh orang tuanya. Dia juga jadi rajin ya. Dia juga jadi mau memandikan si Tweety nih. Jadi si Tweety-nya bersih ya. Nah, adik-adik juga mau nggak seperti si Tito yang belajar dari tokoh Ruth, yaitu Ruth yang selalu berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa nama orang tuanya Ruth? Siapa ya? Tweety ingat nggak? Oh, namanya adalah Ibu Naomi. Iya, betul sekali. Nah, si Ruth itu adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Betul nggak, Tweety? Betul, Kak. Iya. Nah, maka dari itu si Tito jadi mencontoh perbuatannya Ruth yang sayang sama orang tuanya, yang mau juga bekerja dan juga bertanggung jawab atas apa yang dia miliki. Gitu. Oke, terima kasih Tweety. Dadah, kita mau jalan-jalan lagi. Titip salam ya buat si Tito. Iya, katanya
Dadah, dadah Tweety, dadah. Nah, ayo adik-adik kita pergi lagi yuk, jalan-jalan lagi yuk kita yuk. Aduh adik-adik, kok kakak rasanya panas banget ya. Kenapa panas banget ya adik-adik ya? Kalau kayak gini kakak jadi inget deh sama cerita waktu 2 minggu lalu tentang 3 orang sahabat di kerajaan Babel. Ingat gak adik-adik? Nah, namanya mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. 3 orang sahabat itu punya cerita adik-adik tentang mereka yang tidak mau menyembah patung. Akhirnya mereka dibuang ke tungku api ya. Panas banget adik-adik. Kayak gini nih kakak juga ngerasa kepanasan. Kakak gak bisa bayangin deh kalau misalnya kita yang di dalam sana, pasti takut banget, panas banget, pasti gak kuat deh kita. Iya. Nah, makanya dari itu adik-adik, kita harus belajar dari mereka. Mereka gak takut. Mereka sih tetap aja ya berani masuk ke tungku api. Nah, karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus menyertai. Betul, mereka nggak mau tuh nyembah-nyembah patung lain, Tuhan lain. Walaupun semua orang nyembah, mereka nggak ada yang mau ikut-ikut, nggak mau ikut-ikut, nggak mau, nggak apa-apa deh aku masuk ke tungku api panas-panas, nggak apa-apa deh, yang penting aku tetap cinta sama Tuhan Yesus. Itu kita pertama harus setia dulu sama Tuhan Yesus. Betul adik-adik? Iya, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan Yesus pasti kirimin penolong. Ingat gak adik-adik? Kalau di cerita tersebut, nah Raja Nebukadnezar itu melihat di dalamnya ada 4 orang. Padahal mereka kan cuma bertiga ya adik-adik. Kira-kira satu lagi siapa? Oh iya, satu lagi adalah malaikat. Tuh kan, apa kata kakak? Kalau kita semua sayang Tuhan Yesus, rajin beribadah, gak mau ninggalin Tuhan Yesus, selalu berdoa, baca Alkitab, gak mungkin Tuhan Yesus ninggalin kita adik-adik. Buktinya aja Sadrak, Mesak, dan Abednego ditemenin tuh pakai malaikat. Betul adik-adik? Ya bener banget. Aduh, tapi kita lanjut lagi adik-adik, kita jalan lagi yuk. Wah, kita udah mau deket danau nih adik-adik. Kakak lapar nih adik-adik. Adik-adik lapar nggak? Kita kan udah jalan jauh nih adik-adik. Kira-kira kakak bawa apa ya di tas ya? Kita lihat yuk. Wah, kakak punya biskuit adik-adik. Asik-asik. Nah, kalau di dekat-dekat danau gini, terus sambil lihat biskuit atau roti, kakak jadi inget lagi nih sama sebuah cerita di minggu lalu. Ayo siapa yang masih inget? Di danau, Tuhan Yesus membuat sebuah mujizat. Ayo mujizat apa nih? Tentang makanan. Iya, waktu itu ada 5.000 orang, banyak banget yang datang mau denger Tuhan Yesus berkhotbah. Tapi saking banyaknya mereka semua juga lapar. Kayak kakak nih, kakak juga lapar. Tapi untungnya kakak bawa makanan. Cuma mereka nggak ada yang bawa makanan adik-adik. Cuma ada satu anak kecil nih yang bawa makanan kayak kakak. Ini juga cuma sedikit. Ya, kalau dibagiin ke banyak orang emang cukup? Kan enggak. Tapi anak kecil itu baik. Dia mau ngasih makanan ini ke Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan ini makan aja, pakai makanan punyaku gitu. Lalu Tuhan Yesus mengambil makanannya. Nah, tapi kakak mau tanya dulu nih, makanannya apa? Yuk adik-adik inget enggak? Bukan burger sama pizza loh. Belum ada waktu itu burger sama pizza. Adanya cuma 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Nah, namun Tuhan Yesus tetap memberkati makanan tersebut dan dibagi-bagiin ke semua orang. Dan ternyata banyak banget sisanya adik-adik. Masih ada sisa 12 bakul. Wow, banyak banget kan? Padahal awalnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus tetap memberkati. Begitu adik-adik. Nah, kalau kakak bisa bilang, dari semua cerita kita di bulan Februari ini, kita diajarkan untuk tetap setia. Kenapa sih kita harus setia, Kak? Kenapa ya?
Kayaknya itu kalau kita setia, kita pasti diberkati. Betul sekali. Dari cerita awal yaitu di mana Ruth dan Naomi. Nah, kedua adalah cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga orang yang diselamatkan dari maut. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus memberkati semua orang yang mengikuti Dia, yaitu 5.000 orang. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Di kehidupan kita yang sekarang, kita harus seperti Ruth yang selalu dengar-dengaran oleh orang tuanya. Kalau disuruh baca Alkitab, harus mau baca Alkitab, nggak boleh males. Kalau disuruh nonton online streaming ibadah, nggak boleh sambil tiduran, males gitu, nggak boleh. Harus rajin, harus dengerin omongan orang tua. Terus yang kedua, kita juga nggak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya adik-adik, aduh aku capek, aku nggak mau berdoa, aku udah ngantuk, udah mau bobo udah malam, terus lupa berdoa. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita nggak boleh meninggalkan Tuhan Yesus, oke? Nah, yang ketiga ini, karena kita sudah rajin, patuh pada orang tua, tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan kita, seperti orang-orang yang ada di danau tersebut adik-adik. Walaupun dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang tercukupi makannya adik-adik. Begitu. Sekarang adik-adik harus belajar lebih setia sama Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik. Ya. Nah, sekarang kita akhiri ibadah kita yuk. Kakak mau ajak semuanya adik-adik untuk duduk yang rapi ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa mendengar cerita ini dan juga melakukan firman-firman-Mu Tuhan, untuk agar bisa lebih setia lagi mengikuti-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kami bisa berbuah dan juga tertanam dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik semua angkat tangannya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.